loves you. Halo, perkenalkan nama saya Purnika Mungkur. Saya kuliah di Unika Santo Thomas Medan dengan jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar SD. Saya dari kelas B dengan MPM 20091006. Di sini ada tugas saya dari mata kuliah Perkembangan Peserta Didik dengan dosen pengampu saya Ibu Reflina Sinaga MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan sosio-emosional pada masa remaja. Sosio-emosional berasal dari dua kata, yakni sosial dan emosi. Perkembangan sosial adalah pencapaian kematangan dalam hubungan atau interaksi sosial. Dapat juga diartikan sebagai proses untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma kelompok, tradisi, dan moral agama. Sedangkan emosi merupakan faktor dominan yang mempengaruhi tingkah laku individu. Emosi juga dibedakan menjadi dua, yakni emosi positif dan emosi negatif. Emosi positif seperti perasaan senang, bergairah, bersemangat, dan rasa ingin tahu yang tinggi. Sedangkan emosi negatif seperti perasaan tidak senang, kecewa, tidak bergairah, individu tidak dapat memusatkan perhatiannya untuk belajar. Jadi, perkembangan sosio-emosional pada remaja adalah kemampuan remaja untuk mengelola emosi dirinya dengan orang lain yang berkenaan dengan hati dan kepedulian antar sesama manusia, serta kemampuan untuk mengelola emosi diri sendiri maupun orang lain, sehingga ia bisa berinteraksi dengan baik dengan teman-teman sebayanya, orang tua, ataupun dengan lingkungan sekitarnya. Masa remaja merupakan masa-masa yang sangat berwarna bagi seseorang. Dalam tahapan ini, seorang remaja memiliki kecenderungan untuk mencari hal-hal baru dalam rangka mencapai jati dirinya. Remaja akan berusaha mencari tahu segala yang ada di dalam dirinya dan hal-hal yang ada di lingkungan luar. Pada masa remaja, emosi tidak stabil. Masa remaja adalah masa goncang yang terkenal dengan berkecambuknya perubahan-perubahan emosional. Perubahan-perubahan emosional pada remaja dipengaruhi oleh faktor-faktor dari individu itu sendiri, dan faktor dari lingkungan. Perkembangan emosional merupakan suatu proses menuju kedewasaan. Perbedaan perkembangan emosi pada anak-anak dan remaja terletak pada ungkapan emosi mereka. Remaja tidak mengungkapkan amarahnya dengan cara gerakan amarah yang meledak-ledak, melainkan dengan cara menggerutu, tidak mau berbicara, atau secara keras mengkritik orang-orang yang menyebabkan amarahnya. Salah satu tugas perkembangan masa remaja yang tersulit adalah berhubungan dengan penyesuaian sosial. Dalam hal ini, teman sebaya merupakan pengaruh yang besar dalam perkembangan remaja tersebut. Karena pada usia remaja cenderung menghabiskan waktu bersama teman sebayanya. Perkembangan sosial remaja sangat penting bagi kehidupan remaja selanjutnya. Perkembangan sosial mempengaruhi remaja dalam berhubungan sosialnya dengan teman sebaya dan orang tua. Yang paling esensial dalam perkembangan sosial remaja adalah pencarian identitas atau jati diri. Apabila perkembangan sosial tidak mengalami kesuksesan, masa remaja tidak akan dapat menyelesaikan tugas-tugas perkembangan sosialnya dengan baik, sehingga pada masa dewasa akan mengalami kesulitan dalam kehidupan sosialnya. Kemudian, peran orang tua dan guru menjadi sangat penting dalam membantu perkembangan sosial emosional remaja, agar remaja tidak terjerumus ke dalam lingkungan sosial yang menyimpang dan emosinya mengarah pada emosi, agar remaja tidak terjerumus ke dalam lingkungan sosial yang menyimpang. Peran orang tua dan guru menjadi sangat penting dalam membantu perkembangan sosial emosional remaja, agar remaja tidak terjerumus ke dalam lingkungan sosial yang menyimpang dan emosinya mengarah pada emosi yang positif, sehingga siswa diharapkan memiliki kecerdasan emosi yang mampu berinteraksi dalam lingkungan sosial, yang nantinya akan sangat berperan terhadap keberhasilan seseorang dalam segala aspek kehidupannya. Kemudian kita akan membahas tentang perkembangan sosial emosional pada remaja. Yang pertama itu penghargaan diri. Harga diri yang positif akan membangkitkan rasa percaya diri seseorang. Penghargaan diri, rasa yakin akan kemampuan dirinya sendiri. Rasa ini berguna untuk kehadirannya diperlukan di dunia ini.
Misalnya seorang remaja yang memiliki harga diri yang cukup positif, dia akan yakin bahwa ia mencapai prestasi yang dia inginkan. Pada gilirannya, keyakinan ini akan memotivasi dirinya untuk sungguh-sungguh mencapai yang dia inginkan. Sedangkan sebaliknya, jika seorang remaja memiliki harga diri yang negatif, ia akan cenderung merasa bahwa dirinya tidak mampu dan tidak berharga. Di samping itu, remaja dengan harga diri yang negatif cenderung untuk tidak berani mencari tantangan-tantangan yang baru dalam hidupnya. Lebih senang menghadapi hal-hal yang sudah dikenal dengan baik, serta menyenangi hal-hal yang tidak penuh dengan tuntutan. Cenderung tidak merasa yakin akan pemikiran-pemikiran serta perasaan yang dimilikinya. Cenderung takut menghadapi respon dari orang lain, tidak mampu membina komunikasi yang baik, dan cenderung merasa hidupnya tidak berharga. Pada remaja yang memiliki harga diri negatif inilah sering muncul berperilaku negatif. Berawal dari perasaan tidak mampu dan berharga, mereka mengkompensasikannya dengan tindakan lain seolah-olah membuat dia lebih berharga. Misalnya dengan mencari pengakuan dan perhatian dari teman-temannya. Dari sinilah kemudian muncul penyalahgunaan obat atau berkelahi, misalnya yang dilakukan demi mendapatkan pengakuan dari lingkungannya. Tidak semua kompensasi harga diri negatif menyebabkan perilaku negatif juga. Ada juga yang menyadari perasaan rendah diri kemudian mengkompensasikannya melalui prestasi dalam suatu bidang tertentu. Dalam hal ini prestasi akan tercapai dan meningkatkan harga diri seseorang. Kemudian kita akan menjelaskan tentang identitas. Identitas seorang remaja akan mengalami proses pencarian status identitas dirinya sendiri. Remaja yang berhasil mengatasi konflik identitas akan tumbuh dengan penghayatan mengenai dirinya baik dan dapat diterima. Yang kemudian kita akan membahas tentang identitas. Seorang remaja akan mengalami proses pencarian status identitas diri. Erikson dalam Stanford 2012 menggambarkan tahap perkembangan sosio-emosional yang dialami remaja adalah tahap kelima, yaitu identitas versus kebingungan identitas. Identity atau versus identity confusion. Pada tahap ini, remaja mencoba mengembangkan pemahaman diri yang sesuai dengan identitas dirinya, termasuk peran yang dijalani di masyarakat. Remaja yang berhasil mengatasi konflik identitas akan tumbuh dengan penghayatan mengenai diri yang baik dan dapat diterima. Menurut Erikson, menyatakan bahwa remaja hanya tidak berhasil mengatasi krisis identitas menderita yang akan disebut sebagai kebingungan identitas. Kebingungan ini dapat mengejalap ke dalam dua bentuk: menarik diri, mengisolasi diri dari kawan sebaya dan keluarga, atau mereka melemburkan diri ke dalam dunia kawan sebaya dan kehilangan identitasnya di tengah pergaulannya. Kemudian kita akan membahas tentang perkembangan spiritual ataupun religi. Masalah keyakinan penting bagi kebanyakan remaja. Namun pada abad ke-21 terjadi tren penurunan keyakinan pada remaja. Agama sebagai bagian dari pencarian identitas mereka. Remaja dan dewasa awal mulai bergaul dengan cara berpikir logis dan rumit. Remaja lebih berpikir secara abstrak, idealistik, dan logis dibandingkan dengan anak-anak. Peningkatan cara berpikir abstrak menjadikan remaja mempertimbangkan berbagai gagasan tentang konsep religius dan spiritualnya. Agama memberikan dampak kepada remaja. Peran positif agama dalam kehidupan remaja antara lain, agama juga berperan dalam kesehatan remaja dan masalah perilaku mereka. Contohnya, remaja yang religius, mereka akan menghindari mengkonsumsi narkoba, meminum beralkohol, melakukan kenalan remaja yang menurut mereka berdosa dan merugikan jika dilakukan. Kemudian kita akan membahas hubungan remaja dengan orang tuanya. Yang pertama itu pengawasan orang tua. Aspek kunci dari peran penting di masa remaja adalah secara efektif mengawasi perkembangan remaja. Pengawasan mencakup mengawasi pemilihan remaja seperti aktivitasnya, teman-temannya, serta pendidikan mereka. Kurangnya pengawasan orang tua cenderung berakibat timbulnya kenakalan remaja. Yang kedua itu anatomi dan keletakan. Pada pemulaan remaja, rata-rata individu tidak memiliki pengetahuan untuk membuat keputusan yang tepat dan matang di semua bidang kehidupannya. Ketika remaja didorong untuk meraih otonomi, orang dewasa yang bijaksana akan mengurangi kendali dalam bidang-bidang di mana remaja
dapat mengambil keputusan yang masuk akal. Orang dewasa tetap bimbang mereka untuk mengambil keputusan di bidang di mana pengetahuan remaja masih terbatas. Secara bertahap, remaja memperoleh kemampuan untuk mengambil keputusan yang matang secara mandiri. Kemudian, konflik orang tua remaja. Remaja juga masih merupakan bagian dari sebuah keluarga. Sistem dalam keluarga membantu dan membuat remaja untuk memahami siapa dirinya. Dalam hubungan orang tua remaja diungkapkan model lama dengan model baru. Model lama yaitu menunjukkan ketika beranjak dewasa, remaja memisahkan diri dari orang tua dan masuk ke dunia kemandirian yang terpisah dari orang tua. Selain itu, model lama juga menunjukkan bahwa konflik terjadi antara orang tua remaja sangat kuat dan penuh tekanan, berbeda dengan model lama. Model baru menekankan bahwa orang tua menjadi figur lekat yang penting dan menunjukkan bahwa konflik yang terjadi orang tua remaja sangatlah kuat dan penuh tekanan, berbeda dengan sistem model baru menekankan bahwa orang tua menjadi figur lekat yang penting yang sebagai konflik orang tua remaja. Remaja juga masih bagian dari sebuah keluarga. Sistem dalam keluarga membantu dan membentuk remaja untuk lebih memahami siapa dirinya. Orang tua memainkan peranan penting dalam perkembangan remaja. Konflik yang terjadi sehari-hari antara orang tua dan remaja menjadi sebuah ciri hubungan yang positif. Saat perselisihan kecil dan negosiasi yang terjadi dapat memfasilitasi transisi dari remaja yang bergantung pada orang tua menjadi individu yang mandiri. Kemudian kita akan membahas hubungan dengan teman sebaya di masa remaja. Yang pertama itu dalam persahabatan. Di masa remaja, remaja biasanya memilih untuk memiliki beberapa sahabat yang lebih intens dan akrab dibandingkan anak-anak kecil. Sahabat menjadi sangat penting untuk memenuhi kebutuhan sosial. Kebutuhan akan intimasi meningkat di masa remaja awal dan memotivasi remaja untuk mencari sahabat. Jika remaja gagal untuk menempa persahabatan yang akrab, mereka akan mengalami kesepian dan penghayatan akan martabat dirinya juga akan menurun. Persahabatan dengan teman sebaya pada masa remaja juga telah dipelajari. Kemudian itu kelompok kawan sebaya. Mengatakan bahwa pada masa itu terjadi perubahan besar pada kelompok primer. Mereka akan sebagian besarnya pengaruh teman sebaya terhadap kehidupan remaja yang berakibat pada makin banyaknya waktu dan kegiatan yang dipergunakan untuk melaksanakan kebutuhan sosial mereka. Tekanan dari kawan sebaya dibandingkan anak-anak remaja awal lebih banyak menyesuaikan diri terhadap standar kawan sebayanya. Kemudian yang ketiga itu status pacaran dan relasi romantis. Merupakan masa transisi dari anak-anak menjadi dewasa. Pada periode ini, berbagai perubahan yang terjadi, baik perubahan hormonal, psikologis maupun sosial. Maturasi seksual terjadi melalui tahapan-tahapan yang teratur, pada akhirnya mengantarkan anak siap dengan fungsi fertilasinya. Laki-laki dewasa akan spermatogenis, sedangkan anak perempuan dengan ovulasi. Di samping itu juga terjadi perubahan psikososial anak, baik dalam tingkah laku, hubungan dengan lingkungan, serta ketertarikan dengan lawan jenis. Perubahan-perubahan tersebut juga dapat menyebabkan hubungan antara orang tua dan remaja menjadi sulit apabila orang tua tidak memahami proses yang terjadi. Kemudian itu budaya yang mempengaruhi perkembangan remaja itu perbandingan lintas budaya, yaitu kesehatan, gender, dan keluarga. Kemudian itu media. Budaya yang dialami oleh remaja tidak hanya melibatkan nilai-nilai budaya, status sosial ekonomi, dan intensitas, tetapi juga dipengaruhi oleh media. Menonton televisi dan bermain video game seringkali memuncak pada remaja sebagai persaingan media dan permintaan terhadap aktivitas sekolah dan sosial. Ketika menonton TV, bermain video game menurunkan remaja lebih tua menghabiskan waktu untuk mendengarkan musik dan menggunakan komputer. Seluruh remaja bergantung pada internet, sehingga lingkungan sosial remaja dan remaja yang beranjak dewasa di internet meliputi email, pesan Instagram, blog, dan Facebook. Banyak remaja orang dewasa awal menggunakan Facebook agaknya menyangka bahwa informasi yang mereka bagikan di situs web adalah rahasia.
Namun sebenarnya mudah bagi siapa saja untuk mengakses file tersebut, termasuk orang tua, pihak sekolah, atau pemberi kerja. Internet adalah sebuah wawasan yang memerlukan pengawasan dan aturan dari orang tua terhadap sikap remaja. Sekian dari penjelasan saya tentang emosional pada masa remaja. Semoga bermanfaat. Dadah, sampai jumpa lagi.